Makam Xinxiang adalah makam kaisar pertama Cina yang mulai berkuasa pada 221 sebelum Masehi. Penemuan pemakaman kaisar Cina ini pertama kali ditemukan pada tahun 1974. Penemuan ini telah menjadi salah satu penemuan terbesar yang paling bersejarah di dunia. Pemakaman ini memuat sekitar 8.000 patung tentara terpilih seukuran tubuh manusia asli yang terbagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya adalah tentara berkuda, tentara berlapis baja, dan senjata panah. Pada setiap patung tentara memiliki gaya yang unik dan bervariasi dengan rambut yang dikepang. Pemakaman ini ditemukan tanpa sengaja oleh seorang petani yang sedang menggali sumur, di mana selanjutnya temuan ini membawa sejumlah arkeolog untuk segera mendatanginya. Akan tetapi, meski telah ditemukan sejak tahun 1974, namun makam kaisar tidak pernah tersentuh. Dan itu berarti makam kaisar pertama Cina masih menyimpan sejumlah misteri dengan sangat rapat. 8.000 patung prajurit pilihan itu hanya secuil dari misteri yang terungkap, dan itu pun baru patung prajurit penjaga di luar makam. Dengan demikian, sejak meninggal hingga ditemukan kembali pada tahun 1974, belum ada seorang pun yang berani masuk ke dalam makam kaisar. Itu artinya makam kaisar tidak pernah tersentuh selama lebih dari 2000 tahun. Alasan para arkeolog tidak berani untuk menyentuh makam yang berisi kaisar pertama Cina adalah karena didasari rasa hormat terhadap sang kaisar. Di samping pemerintah menyadari bahwa sampai saat ini belum ada teknologi yang memungkinkan para arkeolog untuk masuk dan menggalinya dengan benar. Para arkeolog sangat khawatir penggalian terhadap makam kaisar dapat merusak makam dan menyebabkan hilangnya informasi bersejarah yang sangat penting. Ditambah lagi, banyak kejadian di luar nalar manusia modern yang sering terjadi di setiap kali ingin mendekati makam sang kaisar. Salah satunya adalah para arkeolog tersebut seringkali terjatuh tanpa sebab dan hilang kesadaran. Dikutip dari beberapa sumber menyebut, menurut sejarah yang beredar menjelaskan bahwa makam kaisar pertama Cina sampai saat ini masih dijaga dan dikawal oleh 3 panglima perang terbaiknya. Selain 2 alasan tersebut, para arkeolog juga meyakini bahwa membongkar makam dapat mendatangkan bahaya terhadapnya. Hal ini menjadi alasan utama kenapa mereka tidak berani untuk membongkar makam kaisar. Dalam sebuah catatan kuno yang ditulis oleh sejarawan Cina pada sekitar 100 tahun setelah kematian sang kaisar, dia menjelaskan bahwa makam tersebut terhubung dengan jebakan yang dirancang untuk membunuh para penyusup. Disebutkan pula bahwa makam kaisar dipenuhi artefak langka dan harta karun yang sangat luar biasa. Namun demikian, untuk melindungi makam dan harta karun tersebut, kerajaan memerintahkan untuk membuat banyak jebakan di makam. Salah satunya adalah ada busur panah yang disiapkan untuk menembak siapa saja yang memasuki area makam. Dan saking seriusnya melindungi makam dan harta benda kaisar, diceritakan begitu bangunan tersebut selesai dibangun, ada ratusan selir dan pekerja sengaja disegel di dalam makam dan dikubur hidup-hidup. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka tetap menyimpan rahasia dari apa yang terdapat di dalam makam. Bukan hanya itu saja, jebakan merkuri yang berbahaya juga menjadi ancaman yang mematikan. Menurut hasil analisis terhadap sampel tanah di sekitar makam, ditemukan bahwa area makam ini memiliki tingkat kontaminasi merkuri yang sangat tinggi dan sangat berbahaya.
Pada saat makam tersebut ditemukan, beberapa penduduk setempat memperingatkan bahwa mengganggu makam kaisar dapat membawa kutukan bagi desa mereka. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman para petani yang menemukan lokasi makam, di mana 2 dari petani yang menemukan makam tersebut meninggal karena penyakit yang tidak terdiagnosis hingga menyebabkan tubuhnya membusuk. Qin Shi Huang bukan orang sembarangan. Dia adalah kaisar pertama Cina dan perintis dinasti Qin. Ia berkuasa pada 220-an sebelum Masehi atau di usianya yang baru 13 tahun. Meskipun umurnya masih sangat muda, namun di bawah kepemimpinannya Cina berhasil melakukan pencapaian besar. Bahkan di bawah kekuasaannya, Cina berhasil meraih kemajuan yang amat sangat pesat. Salah satunya adalah sang kaisar berhasil membangun tentara perang yang sangat hebat. Tentara perang ini kemudian menjadi ujung tombak bagi kejayaan Cina. Berkat militer yang baik, kaisar berhasil melakukan perluasan wilayah dan berhasil menyatukan seluruh kekaisaran lokal Cina menjadi satu kekaisaran tunggal. Selain itu, sang kaisar juga tercatat sebagai pembuat sistem penyertaan alat tukar dan pengukuran pertama di dunia. Bahkan salah satu pencapaiannya ini masih bisa kita saksikan sampai hari ini, yakni pembangunan benteng besar yang kemudian dikenal sebagai Tembok Besar Cina. Benteng yang berdiri sepanjang 21.196 km itu dimaksudkan untuk menahan serangan suku barbar yang berasal dari utara Cina. Gemerlap kekuasaan duniawi sepertinya telah membuat Qin Shi Huang berpikir untuk melawan takdir. Sang kaisar menolak kematian yang memang menjadi kepastian yang tidak dapat dihindari oleh setiap makhluk hidup. Sang kaisar mulai berpikir untuk dapat hidup abadi. Hingga akhirnya ia memerintahkan para pejabat, ilmuwan dan penjelajah untuk menyebar ke berbagai penjuru dunia guna mencari ramuan ajaib yang dapat membuatnya hidup abadi. Hingga kemudian salah satu seseorang di antara mereka menemukan sebuah ramuan yang konon bisa membuat raja dapat hidup hingga 10.000 tahun. Kaisar pun lantas mempercayainya dan mulai rutin meminum ramuan itu. Sepertinya kaisar tidak sadar bahwa yang diminumnya adalah merkuri, zat yang sangat berbahaya. Hingga setelah beberapa waktu rutin menenggak ramuan itu, Qin mengalami delusi. Delusi adalah kondisi di mana penderitanya tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak. Dan tak lama setelah mengalami ini, Qin kemudian bertemu dengan ketakutan terbesarnya, yakni kematian. Alih-alih berusia 1000 tahun, Qin justru meninggal di usia yang sangat muda, yakni 49 tahun. Obsesi Qin untuk tetap abadi tak berhenti sampai di situ. Obsesi ini diteruskan penguasa lain dengan membanjiri area bawah tanah pemakaman Qin dengan merkuri dan jebakan. Dalam studi Mercury as a Geophysical Tracer Gas Emission from the Emperor Qin Tomb in Xi'an, studied by Laser Radar, Nature 2020, berdasarkan pencitraan laser, terungkap kalau udara di area pemakaman dia sangat tercemar oleh merkuri. Tak hanya udara, tanah di gundukan pemakaman juga mengandung konsentrasi merkuri jauh di atas batas normal. Fakta ini membuat para arkeolog percaya kalau tubuh kaisar pertama itu tergeletak di tengah genangan merkuri yang luas. Atas semua alasan yang sudah disebutkan, maka sejak meninggal dan ditemukan kembali makamnya pada tahun 1974,
makam terakhir Kaisar Qin tak pernah dibongkar. Sepertinya cita-cita Qin untuk tetap abadi tercapai, meski rohnya sudah entah kemana.